Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Putrinya memasuki usia nikah, tapi selalu menolak untuk menikah. Setelah mengetahui alasannya, mereka tak kuasa menahan tangis. Bu Linda melihat Reni, putrinya sudah menginjak usia 24 tahun, tapi belum pernah pacaran. Bu Linda pun menjadi cemas melihatnya. Reni orang yang sangat teratur hidupnya. Setiap pagi berangkat kerja dan pulang pada sore tepat waktu. Kemudian jalan-jalan santai bersama anjingnya setelah makan malam. Setelah itu membaca buku atau menemani orang tuanya menonton TV, dan pasti akan tidur sebelum jam 10 malam. Pada akhir pekan, Reni akan membantu ibunya memasak atau pekerjaan rumah tangga lainnya. Waktu luangnya lebih banyak dihabiskan membaca buku atau nonton drama TV di kamar, atau kalau tidak diajak sahabatnya keluar jalan-jalan. Seiring dengan bertambahnya usia, orang tua Reni selalu menyinggung tentang pacar dan pernikahan, baik pada saat makan ataupun menonton TV. Kedua orang tuanya selalu mendesak Reni agar secepatnya mencari pacar. Apalagi Reni sudah memasuki usia nikah. Harus segera mencari pacar dan menikah, tidak bisa ditunda lagi. Namun Reni selalu beralasan belum ada yang cocok, dan pasti akan menikah kalau sudah bertemu dengan calon yang cocok. Awalnya, orang tua Reni berpikir putrinya sedang menanti sosok pria yang cocok. Dan yang penting, Reni sendiri punya niat untuk berumah tangga. Namun mereka khawatir, Reni, putrinya, tidak ada niat untuk menikah. Sementara tanpa terasa Reni sudah berusia 27 tahun. Tetapi tidak tampak bayangan pacarnya. Reni adalah putri tunggal dalam keluarga, putri yang paling disayangi orang tuanya. Orang tua Reni tidak mau putri semata wayangnya itu selalu sendirian. Apalagi mereka sudah memasuki usia senja. Bagaimanapun, mereka harus mencari seseorang untuk menjaga Reni putrinya. Tak lama setelah itu, ada kenalan yang memperkenalkan seorang calon. Bukan main senangnya kedua orang tua Reni. Mereka pun segera mengatur pertemuan keduanya. Pria yang akan dikenalkannya itu lebih tua 1 tahun dari Reni, punya pekerjaan tetap dan orangnya juga gagah. Namun setelah keduanya bertemu untuk pertama kalinya, Reni langsung menolak. Ayahnya pun bertanya pada Reni alasan penolakannya itu. Reni beralasan pria yang dicalonkannya tidak suka membaca buku dan sama sekali tidak memiliki minat yang sama. Akan tampak canggung nanti saat bersama. Beberapa waktu kemudian, seorang teman ayah Reni memiliki anak laki-laki yang sebaya dengan usia Reni. Kebetulan juga masih sendiri. Hari itu ayah Reni mengundang temannya ke rumah, sekalian mengajak putranya. Dua keluarga ini makan bersama sambil ngobrol ringan sesekali. Sementara Reni masih belum tahu maksud jamuan makan ayahnya itu. Pria itu tampak terkesan setelah pertemuan itu dan tertarik pada Reni. Bukan main senangnya ayah Reni mendengar kesan baik pria itu pada putrinya. Ayah Reni kemudian menceritakan tentang kesukaan Reni sehari-hari, dan akhirnya berpesan pada si pria, kalau Reni suka dengan pria kutu buku. Pemuda itu mengangguk sesekali mendengar cerita ayah Reni. Namun setelah 2 kali kencan, akhirnya berakhir dan bubar begitu saja. Ayah Reni hanya bisa menghela nafas, tak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Beberapa waktu kemudian, seorang kenalan mengenalkan calon pada ayah Reni. Meski pria itu lebih muda 2 tahun dari Reni, tetapi karena kedua orang tua Reni ingin segera menikahkan putrinya, jadi mereka pun tidak mempermasalahkan usia lagi. Kemudian mereka segera mengatur pertemuan. Meski kali ini, Ibu Reni berpesan untuk tidak langsung menolak, berikan lebih banyak kesempatan pada laki-laki itu. Setelah kencan buta itu, Ibu Reni segera bertanya bagaimana kesannya, namun jawaban Reni membuat mereka kembali kecewa. Reni tidak tertarik, langsung menghapus nomor kontaknya sambil berkata mustahil jadian dengannya. Ibu Reni terus mendesak Reni agar secepatnya mencari pendamping hidup. Usiamu sudah 27 tahun, jangan lagi pilih-pilih, nanti keburu tua. Tidak ada yang mau lagi, kata ibu padanya. Ya sudah, tidak usah menikah, aku sendiri juga tidak mau menikah, gumam Reni. Untung saja Ibu Reni tidak mendengar gumamnya. Kalau tidak, dia pasti pingsan saking emosinya. Karena kencan buta yang berulang-ulang selalu gagal, Ibu Reni akhirnya meminta sahabat Reni untuk membantu membujuk Reni. Biasanya komunikasi dengan teman sebaya akan lebih terbuka, gumam Ibu Reni. Namun setelah dibujuk Melati, teman Reni, akhirnya Melati menceritakan kepada Ibu Reni bahwa Reni tidak mau menikah seumur hidupnya. Sontak saja Ibu Reni pun terkejut bukan main sambil menatap Melati.
kemudian bertanya padanya apa alasan Reni tidak mau menikah. Melati menuturkan karena saat Reni berusia 14 tahun, ayah Reni pernah jatuh sakit. Saat itu Reni selalu menjaga dan merawat sang ayah dan berdoa untuk kesembuhan ayahnya. Pada saat itu Reni bersumpah tidak akan menikah bila ayahnya bisa sembuh seperti sedia kala. Belakangan sakit ayahnya membaik dan sembuh, saat itu Reni menganggap doanya didengar olehnya. Karena itu, dia ingin melaksanakan sumpahnya, yakni tidak menikah. Dia takut setelah menikah nanti ayahnya akan tiada. Kedua orang tua Reni tak kuasa meneteskan air matanya setelah mendengar cerita Melati. Setahun kemudian Reni akhirnya menikah. Orang tuanya tampak sangat bahagia pada hari pernikahan putrinya. Mereka sangat bahagia melihat putri mereka mendapatkan suami dan mertua yang baik. Setelah mengetahui alasan Reni tidak mau menikah, ayah Reni berkata pada Reni, "Ayah berjanji asalkan kamu menikah, ayah pasti akan panjang umur, nak." Dan ternyata sang ayah masih sehat walafiat hingga menyaksikan pernikahan Reni, putri semata wayangnya. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.